2014-2015 ke sana, kita ekspor bahan mentah, itu hanya menghasilkan 2,1 billion US dollar, kurang lebih 31 triliun. Setelah hilirisasi menjadi 510 triliun. Dari, kembali lagi, dari 2,1 billion US dollar melompat menjadi 33,8 billion US dollar. Berarti melompatnya berapa kali? Ini baru beberapa turunan saja. Kalau nanti turunannya bisa berkembang ke turunan-turunan yang lain, derivatif yang lainnya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian bisa membayangkan berapa angka yang akan muncul. Dan ini baru nikel. Indonesia tidak sedang menutup diri. Justru kami sangat terbuka untuk investasi dan kerjasama dalam membangun industri hilir di Indonesia. Indonesia juga terus melakukan transformasi ekonomi. Ini tujuannya untuk makin memperkuat fondasi dan stabilitas dari perekonomian kita. Transformasi ekonomi ini baik dari sisi produksi, terutama keinginan Indonesia untuk terus menciptakan nilai tambah dari struktur perekonomiannya. Indonesia adalah negara yang juga kaya dari sisi komoditas. Namun kita tidak boleh puas hanya dengan menjual komoditas dalam bentuk bahan baku. Namun kita harus mampu untuk menciptakan nilai tambah. Menguatnya posisi neraca berjalan Indonesia tidak lepas dari kebijakan struktural dan transformasi ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah, yaitu hilirisasi sumber daya alam. Dengan kita melakukan hilirisasi, itu penciptaan nilai tambah itu sangat tinggi sekali di negara kita. Contoh, hilirisasi kita di nikel. Ekspor kita 2017-2018 itu hanya 3,3 miliar US dollar. Begitu kita menyetop ekspor nikel, kita melakukan hilirisasi, ekspor kita di 2022 itu hampir 30 billion US dollar, 10 kali lipat. Teman-teman tahu nggak? 2016-2017 defisit neraca perdagangan kita dengan China itu 18 billion US dollar. Akibat hilirisasi, kita dorong ekspor kita tidak lagi berbentuk komoditas, tapi sudah berbentuk setengah jadi dan barang jadi. Di tahun 2022, defisit neraca perdagangan kita dengan China itu hanya 1,5 billion US dollar. Dan di kuartal pertama di 2023 itu kita sudah surplus 1 billion US dollar. Jadi kalau kita bilang ekonomi kita bagus, sekarang kita baru sadar hilirisasi itu punya dampak seperti ini. Samping hilirisasi, e-katalog, tadi dana desa, dan kemudian juga tadi harga komoditas. Ini saya lihat dengan neraca perdagangan kita surplus selama 36 bulan berturut-turut dan belum pernah ada sejarah kita. Perdagangan dengan Cina kita juga surplus, transaksi berjalan defisit juga mencatat surplus. Ini semua biasanya kita current account-nya defisit, sekarang current account kita surplus. Kerja keras pemerintah Indonesia telah memperlihatkan hasil nyata. Indonesia baru saja dapat durian runtuh 510 triliun rupiah. Durian runtuh bernilai triliunan itu berasal dari program hilirisasi pertambangan yang ditentang banyak negara dunia. Kalau Presiden Jokowi tidak nekat melanjutkan kebijakan itu, mungkin dampak yang nyata terhadap negara sampai kapanpun tidak akan pernah terasa. Pantas saja banyak negara barat gerah dengan langkah Indonesia, karena rupanya nilai ekspor yang diperoleh dari nikel berhilirisasi melejit hingga puluhan kali lipat, menjadi 33,8 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 507 triliun rupiah pada 2022 lalu. Sedangkan pada masa 2014-2015 sebelum program hilirisasi berjalan, nilai ekspor nikel yang merupakan biji nikel hanya tembus 1,1 miliar sampai 2,1 miliar dolar Amerika Serikat. Paling penting adalah hilirisasi besar-besaran.
Tidak bisa lagi kita mengekspor dalam bentuk raw material, dalam bentuk bahan mentah yang tidak memiliki nilai tambah. Kita dapat uang dari situ ya, kita dapat income dari situ ya, tapi nilai tambahnya itu yang kita inginkan. Mengenai nikel, harus kita olah menjadi katoda baterai, stainless steel, menjadi lithium baterai, yang nanti diintegrasikan dengan industri otomotif. Jangan kehilangan kesempatan lagi kita. Jangan ekspor lagi yang namanya nikel dalam bentuk raw material, bahan mentah. Saya sudah sampaikan dan sudah kita stop ekspor bahan mentah. Kita paksa, entah itu BUMN kita, swasta kita, atau investor untuk mendirikan industrinya di dalam negeri. Keberanian mengambil keputusan sebagai bentuk tanggung jawab demi rakyat Indonesia benar-benar ditunjukkan oleh seorang Jokowi. Jokowi tidak hanya membangunkan bangsa Indonesia dari tidur yang panjang, tapi juga sedang mengangkat harkat dan martabat bangsa yang selama ini tergambar lemah dan masih gemar merunduk pada asing atau dunia barat. Jokowi tak ingin bangsa ini dipersepsikan sebagai kacung. Selain fokus bangun negeri, Presiden Jokowi juga harus merebut kembali sumber kekayaan alam yang puluhan tahun dikuasai asing dengan kerjasama yang merugikan dan hanya dinikmati para mafia. Saban tahun Indonesia harus rela melihat kekayaan alamnya dinikmati negara lain. Apalagi saat harga komoditas dunia meningkat, membuat Indonesia semakin merana. Sebab tidak bisa meraup maksimal hasil kekayaan alamnya. Ini benar-benar ironi sekali. Belum lagi serangan-serangan dari negara barat yang tidak ingin Indonesia jadi negara maju. Dengan lantang Presiden tak sedikit pun gentar apalagi mundur. Indonesia siap meladeni dan Presiden Jokowi bahkan memerintahkan untuk mencari lawyer terbaik kelas internasional. Indonesia digugat oleh Uni Eropa ke Organisasi Perdagangan Dunia karena melarang ekspor nikel mentah. Presiden Jokowi menegaskan bila ingin nikel RI, negara Uni Eropa dipersilakan untuk bangun pabrik di Indonesia. Tidak ada tawar-tawaran lagi. Presiden Jokowi mengungkapkan pelarangan ekspor nikel ini bukan berarti Indonesia adalah negara yang tertutup dengan negara lain. Presiden Jokowi bahkan menyebutkan di G20 sudah menyiapkan jika Indonesia tidak ingin mengganggu kegiatan produksi negara-negara tersebut dengan larangan yang sudah ia buat. Permintaan Presiden Jokowi sederhana saja. Ia mau orang-orang Eropa itu agar bangun pabriknya di Indonesia, maka dengan demikian diharapkan akan membuka lowongan kerja. Maka secara otomatis Indonesia juga mendapatkan keuntungan berlipat ganda. Bagi Jokowi, hilirisasi menjadi hal penting untuk mendorong Indonesia menjadi negara maju. Jadi tidak hanya hilirisasi di sektor pertambangan, melainkan juga di sektor lainnya juga seperti perikanan dan pertanian. Kini kita patut berbangga melalui seorang Jokowi. Hasil tambang kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Meski mendapat kecaman dunia, namun setidaknya Indonesia kini bisa berbangga karena mendapat pembagian keuntungan paling besar. Sudah saatnya kita memang harus bangkit dari tidur yang panjang agar tidak terus-menerus diinjak-injak oleh bangsa asing dengan segala kepentingannya. Bersama Presiden Jokowi membuat pondasi dasar yang kuat agar dapat dibangun rumah yang hebat. Untuk generasi di masa datang, Indonesia maju, negeri yang memiliki kekayaan alam berlimpah, aman dan tentram.